biar berdiri juga. Nanti honornya dikurangin kalau nggak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Pak Menko yang saya hormati dan seluruh menteri yang hadir dan wamen yang juga hadir beserta hadirin yang berbahagia. Karena ini waktunya pendek, karena Pak Menko ini sukanya yang quick win. Jadi ya kita quick win juga, banyak program yang akan kita laksanakan ke depan. Ya. Yang pertama tentu sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kementerian P2MI bahwa fokus kita adalah untuk Kementerian P2MI adalah kaitan dengan masalah kualitas perlindungan. Jadi kualitas perlindungan, kemudian juga peningkatan kapasitas. Ini arahan Presiden kepada kami. Nah, untuk menjabarkan ini semua tentu ya dalam rangka memenuhi dari pasar kerja luar negeri yang terbuka, tentu kita lakukan beberapa langkah-langkah. Kaitan dengan peningkatan kapasitas tentu melalui vokasi. Nah, vokasi ini yang menjadi program kita ke depan dalam rangka peningkatan kapasitas, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi skills. Karena Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa kita sudah mulai bergeser dari pekerja yang lower skill ke medium high skill. Nah, oleh karena itu kita akan mempersiapkan melalui sekolah-sekolah vokasi. Dan Kementerian P2MI bekerjasama melakukan beberapa MOU dengan beberapa kementerian yang memiliki lembaga vokasi. Ada 12 kementerian yang mempunyai lembaga vokasi dan termasuk perguruan tinggi, dan sekarang sudah berjalan antara lain kita dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pendidikan vokasi dalam rangka untuk menjawab tantangan Pak Presiden kemarin, khususnya welder dan hospitality. Jadi kita quick win aja ini. Jadi apa yang menjadi garisan Presiden dan arahan dari Bapak Menko segera kami eksekusi dalam bentuk program-program kegiatan sesuai kemampuan yang ada. Nah, kemudian tentu kaitan dengan pekerja migran ini kita juga melakukan pemetaan terhadap beberapa negara ya, yang sudah kita lakukan pemetaan terhadap lapangan pekerjaan di luar negeri, antara lain seperti kita melakukan MOU dengan seperti ada 4 MOU yang sudah kita lakukan, yaitu dengan Brunswick Kanada, kemudian Qatar, kemudian Prefect Miyagi Jepang, dan juga dengan GIC Jepang. Selain itu juga kita sedang melakukan pembahasan sekarang Pak Menko G2G dengan Jerman, ya, kemudian Kroasia, Hongaria, dan juga Jepang, serta dengan Taiwan untuk pembaharuan MOU kita yang sea base dan land base yang masih berproses. Ya, jadi sekarang kita lagi menjajaki juga ke Turki dan beberapa negara Eropa Timur yang lain yang sedang berjalan. Jadi lapangan-lapangan pekerjaan ini kita persiapkan sesuai dengan dan kebutuhan mereka apa, sertifikasinya apa, pelatihannya seperti apa. Jadi dalam rangka vokasi ini kita melink engagement antara pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Jadi kita memang match antara yang dilatih apa, membutuhkan kompetensinya apa, ditempatkan di mana. Jadi supaya nyambung. Nah, ini sekarang sudah berjalan dan dalam berproses, dalam desain besarnya sudah kita persiapkan. Nah, kemudian tahun 2025 kita sudah melakukan pelatihan itu terhadap berdasarkan anggaran yang dimiliki, ada 4.000 sekian kita latih saat sedang berjalan bersama dengan Kementerian Teknis, ya. Kita itu punya kalau dari data yang kita punya 37.000 lembaga vokasi pusat dan daerah, dan 12 kementerian yang ada di pusat, kemudian ada 10 yang sudah terintegrasi dengan pekerja migran. Dan kita juga sekarang sedang mempersiapkan migran center. Migran center sekarang sudah ada 6 di perguruan tinggi yang sudah kita resmikan. Ini mereka merupakan one stop service, mulai dari melalui rekrutmen, kemudian termasuk dalam insert dalam kurikulumnya, pendidikannya, kemudian juga terkait dengan masalah penempatannya, mereka sudah. Dan sekarang sedang akan di MOU diresmikan, di launching adalah di Unhas. Mereka sudah one stop service sampai kepada mereka bikin P3MI sendiri. Jadi
kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dan menyusul adalah Universitas Pasim Bandung juga sudah tinggal menunggu waktu kapan mereka sudah siap. Jadi ada 8 perguruan tinggi yang nanti akan kita resmikan migran centernya. Nah, kemudian kita juga ada kelas migran. Kelas migran ini sudah ada kita resmikan di Lampung, NTT dan Bengkulu. Ini sudah kita berjalan kelas migran. Kemudian nanti kita akan diinsertkan. Ini kemudian kita sudah ada MOU juga di Mensos agar soal pekerja migran ini sudah masuk dalam kurikulum atau diinsertkan dalam pendidikan kita mulai dari tingkat mungkin SD, SMP, SMA yang punya sekolah rakyat. Jadi kita bisa terintegrasi dengan Pak Mensos agar ini ke depan sudah masuk bahwa pekerja migran itu merupakan sebuah peluang, dan kita harus integrasikan persiapannya dari awal, jangka menengah, panjang, dan quick win-nya. Jadi ini sedang kita jajaki, dan dengan Mensos juga kita sudah ada MOU ya dengan Mensos, dan nanti kita akan perbaharui saja Mensos dengan MOU-nya. Nah, kemudian terkait pencapaian penempatan, Pak Menko dapat kami laporkan bahwa kita sudah menempatkan 272.000 tenaga kerja atau pekerja migran kita di seluruh dunia. Ya, ini ada angkanya 276.000 sekian yang sudah kita tempatkan, dan penempatan paling banyak di Indonesia skema P2P. Jadi private to private sebanyak 181.000. Jadi ini dengan tersebar Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Singapura, dan lain-lain. Ini tersebar juga di beberapa provinsi dari daerah mana yang paling banyak penyuplai daripada pekerja migran. Ya. Kemudian kita juga lagi mempersiapkan sosialisasi Desa Migran Emas. Desa Migran Emas ini sebagai ekosistem pekerja migran. Kita mulai dari sosialisasi, edukasi, ada di sini sampai kepada proses karena persoalan sekarang kita bagaimana mengatasi agar pekerja-pekerja yang unprosedural, yang bekerja secara ilegal, ini kita bisa tekan. Karena kuncinya adalah banyaknya tawaran-tawaran bekerja di desa-desa yang mereka tidak tahu. Ternyata maka terjadilah TPPO ya segala macam ya. Kemudian terjadi pekerja-pekerja ilegal, dan itu yang bermasalah. Dan ini makanya kita melakukan sudah sosialisasi di 6 provinsi, 70 desa, 17 kabupaten kota ini. Sementara kita lagi memperkuat payung hukumnya Pak Menko. Kalau sudah nanti kita akan launching dan berkonsultasi dengan Pak Menko agar di sini terintegrasi juga dengan Kementerian Desa dan lain-lain, agar sosialisasi itu udah edukasi itu mulai dari desa dalam rangka kita menjaga migran aman. Jadi bagaimana sih jadi migran yang aman dan sebagainya. Nah, kemudian tentu dalam konteks pemberdayaan kita juga ada MOU dengan Menteri UMKM kaitan dengan usaha mikro. Jadi begini, mereka yang purna PMI, pekerja migran yang mau membentuk usaha mikro, nah nanti akan kerjasamakan dengan Kementerian Usaha Mikro UMKM. Bagi yang usaha mikro yang mau berorientasi ekspor, kita sudah ber-MOU dengan Kementerian Perdagangan. Jadi mereka juga akan melakukan Kementerian Perdagangan. Tetapi bagi pekerja migran yang mau bekerja lagi di sektor-sektor industri dalam negeri, kita arahkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, Jepang, Korea misalnya. Jadi mereka tidak lagi mendaftar di PMI. Nah, ini jadi konteks pemberdayaannya ini kita kayak siklus gitu ya, siklus. Jadi jangan sampai nanti mereka begitu pulang ke Indonesia nganggur, uang habis, jadi pekerja migran lagi. Jadi mereka kita latih literasi digitalnya, mengolah keuangannya, bagaimana membentuk usaha, nanti UMKM akan masuk, yang orientasi ekspor, pakai Kementerian Perdagangan akan masuk. Yang mau bekerja lagi kita arahkan lagi ke industri-industri Indonesia. Saya kira itu kerangka besarnya Pak Menko tentang green design besar kita, bagaimana mengelola pekerja migran mulai dari hulu, tengah dan hilir sehingga jadi suatu terintegrasi, sebuah sistem yang bagus dalam sebuah bingkai ya, sehingga menjadi sebuah ekosistem yang bisa terintegrasi. Saya kira itu Pak informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih dengan tadi menyampaikan 2 fokus utama dalam peningkatan pelindungan dan juga peningkatan kapasitas dengan sistem vokasi dan juga pembentukan ekosistem yang kemudian